Pengangguran terdidik menurut ALI 2011 bahwa pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan tingkat S1 ke atas. Dengan kata lain, pengangguran terdidik merupakan lulusan SMA, diploma, dan sarjana. Dan Carlos 2007 juga menyatakan bahwa seseorang yang telah dinyatakan lulus oleh universitas tidak tahu arah tujuannya mau kemana, dan itu menyebabkan kecemasan dan menimbulkan stelioson bagi kehidupan selanjutnya. Baharudin 1980 mengkategorikan penganggur itu menjadi 4. Yang pertama yaitu penganggur murni. Penganggur murni adalah seseorang yang ingin bekerja atau melamar pekerjaan pertama kalinya tetapi benar-benar tidak mendapatkan pekerjaan. Yang kedua yaitu pencari kerja. Pencari kerja digolongkan menjadi 3. Yang pertama, pencari kerja pertama kali. Pencari kerja pertama kali adalah seseorang yang ingin bekerja dan ingin melamar pekerjaan untuk pertama kalinya. Yang kedua yaitu pencari kerja beberapa kali. Pencari kerja beberapa kali biasanya terjadi pemutusan di dunia pekerjaan yang sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu pencari kerja walaupun sudah bekerja. Biasanya orang yang dikategorikan dalam kategori yang ketiga ini biasanya kurang puas dengan dunia pekerjaan dia sebelumnya. Yang ketiga yaitu penganggur musiman. Biasanya orang yang bekerja atau ketenaga kerjaan ini biasanya tergantung faktor dari musim yang terjadi di tempat dia bekerja. Dan yang keempat yaitu semakin tinggi angka pendidikan seseorang, maka semakin tinggi juga harapannya untuk bekerja yang aman. Teori ketenagakerjaan ketidakpuasan antara bidang pendidikan yang diteliti dengan yang dilakukannya, karena ini tuh bisa disebut horizontal mismatch. Horizontal mismatch itu merupakan fenomena yang sebenarnya tidak diharapkan terjadi karena dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi perekonomian. Perekonomian di suatu negara berkaitan dengan keahlian yang kurang dimanfaatkan dengan baik. Teori struktural adalah jenis pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, seperti pergeseran dari satu agaris ke industri atau dari industri ke jasa. Perubahan ini menyebabkan ketidakcocokan mismatch antara keterampilan tenaga kerja yang ada dan keterampilan baru yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang tersedia. Tantangan postgraduate dalam menghadapi dunia pekerjaan. Seseorang individu setelah lulus dari sarjana di universitasnya pastinya ingin mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan dunia pendidikan yang ia sebelumnya. Tetapi seorang postgraduate seringkali nganggur karena yang pertama yaitu rendahnya soft skill. Yang kedua yaitu terlalu menuntut gaji yang terlalu besar sehingga memberatkan sebuah perusahaan. Yang ketiga, melamar pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar pendidikannya. Dan yang keempat yaitu terlalu bergantung kepada orang tuanya sehingga memberatkan beban orang tuanya. Perasaan cemas pada penganggur seringkali ditunjukkan pada yang pertama yaitu sering merasa rendah diri, sering merasa hilang kepercayaan diri, merasa dirinya selalu gagal, dan menimbulkan semacam kekhawatiran seperti tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap, seperti khawatir akan gajinya yang tidak cukup untuk di kehidupan yang selanjutnya. Dan menurut Astuti 2011 juga, kegagalan saat mengikuti wawancara atau interview disebabkan oleh irrational belief yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, perasaan, dan perilakunya. Ketika dihadapkan dengan masalah yang sama, individu memiliki keyakinan tidak akan berhasil sehingga menjadi cemas ketika akan menghadapi wawancara tersebut. Faktor-faktor pengangguran terjadi pada fresh graduate, yaitu banyak perusahaan yang menganggap bahwa fresh graduate itu belum memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan. Juga banyak mengatakan lulusan memiliki kemampuan dan keterampilan yang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi perusahaan.
Hal ini terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kebutuhan industri dan kemampuan para lulusan di Indonesia. Apa sih faktornya? Yaitu kesenjangan tersebut mencakup kepercayaan diri, integritas pribadi, kemampuan atau kerjasama dalam tim. Faktor ini yang sangat menghambat kepada fresh graduate yang belum memenuhi tuntutan pekerjaan. Upaya mengatasi permasalahan pada fresh graduate yaitu yang pertama harus ada peningkatan kualitas diri, karena fresh graduate harus aktif mengembangkan diri, bukan hanya bergantung pada ijazah, tetapi harus mengikuti pelatihan dan sertifikasi juga perlu untuk peningkatan diri pada saat menjadi mahasiswa, baik itu magang atau kerja freelance. Hal ini bisa berkolaborasi kampus dengan perusahaan programming and business atau pembelajaran berbasis project based learning. Pengembangan kewirausahaan bagi fresh graduate menjadi job creator berarti fresh graduate itu mampu mengidentifikasi peluang di tengah masalah sosial ekonomi yang terjadi, menciptakan produk atau jasa yang bernilai, mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Artinya orientasi itu berpindah dari mencari kerja menjadi menciptakan solusi yang bernilai ekonomi.